Ya, 各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Ya, pertama-tama 感谢天师的 Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, sahabat yang terkasih. Salam bahagia untuk semuanya. Pernahkah kita pernah mendapatkan tugas saat sekolah? Jika diingat, tugas untuk menanam biji kacang hijau, kemudian bertumbuh menjadi tanaman kecambah, di mana batang yang putih bening itu yang kita sebut dengan tauge. Tanaman tauge ini seolah-olah memberitahukan kepadaku, "Hai teman, sadarkah engkau? Saya bukan lagi biji kacang hijau. Sekarang panggil saja tauge." Biji yang ditanam, putar-putar kemanapun Anda tanam, selalu akan bertumbuh sesuai dengan jenisnya. Tidak pernah kita menanam biji buah nangka, kemudian yang tumbuh adalah pohon durian. Sadarkah Anda? Mari kita sambut Ibu Sinta untuk menjelaskan topik hari ini, yaitu consciousness atau kesadaran atau 自觉. Saya Charles mempersilahkan. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat terkasih. Dalam ajaran Buddha, kesadaran atau sati memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga pengendalian pikiran. Tentunya hal ini meliputi kesadaran terhadap kondisi eksternal atau objek-objek atau kondisi dari luar tubuh seperti cuaca atau iklim. Fenomena alam atau kejadian-kejadian tersebut di atas, begitu pula kondisi internal seperti kesadaran terhadap kondisi tubuh, perasaan, ataupun mental. Begitu pula pikiran kita. Kesadaran atau sati juga dapat mengetahui dengan seksama mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka berkesadaran penuh juga mampu mengakomodasikan diri sendiri. Begitu pula masyarakat untuk terikat pada nilai-nilai dan norma-norma Buddhis yang luhur. Dengan menahan diri, serta tidak melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Melalui latihan hidup berkesadaran atau praktik Vipassana, kita dapat mengetahui akan pentingnya kesadaran dalam mempertahankan kondisi batin untuk diam di sini. Pada saat sekarang ini, artinya ia tidak terikat dengan memori masa lalu maupun kecemasan akan masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran, consciousness, dapat diartikan sebagai keinsyafan, keadaan mengerti, merasakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Dalam ajaran Buddha, kesadaran atau consciousness memegang peranan penting atau pengendalian pikiran, sehingga niat-niat buruk dapat diendapkan. Kesadaran pada hakikatnya memiliki definisi yang sama dengan mawas diri. Orang yang memiliki kesadaran yang baik akan dapat menyadari apa yang akan dilakukan, sedang dilakukan maupun setelah dilakukan. Kesadaran akan mampu menghindarkan diri dari penyesalan akibat dari perbuatan setelah dilakukan. Consciousness adalah sebuah praktik yang dapat membantu untuk memusatkan perhatian terhadap apa yang sedang dilakukan, dirasakan, dan dipikirkan. Consciousness sendiri memiliki kaitan erat dengan sati. Begitu pula dengan kata mindfulness yang memiliki arti perhatian dan untuk direnungi. Pusatkan perhatian penuh dengan 4 hal ini, yaitu 1. Kaya nupassana artinya perenungan terhadap tubuh. 2. Vedana nupassana artinya perenungan terhadap perasaan. 3. Citta nupassana artinya perenungan terhadap kesadaran. Dan yang terakhir, 4. Dhammanupassana artinya perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran seperti yang telah dibahas di dalam Satipatthana Sutta. Seseorang yang telah memiliki kesadaran penuh dan logis tidak pernah akan merasa khawatir dimanapun berada.
Kesadaran ini dapat dilatih secara intens dengan meditasi berkesadaran penuh. Yang disebut berkesadaran penuh, yang disebut mindfulness atau praktik meditasi pengembangan batin, yang kita kenal dengan sebutan vipassana. Di dalam diri telah dipahami sepenuhnya, dan hal-hal ini menerangkan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, yang kita sebut anicca. Dengan memiliki consciousness, adanya transformasi atau perubahan dapat menimbulkan ketenangan. Ketenangan dapat memunculkan kebahagiaan. Dengan melakukan praktik consciousness maupun mindfulness, kita akan dapat menyadari artinya kehidupan, sehingga menambah kebahagiaan. Saya Sinta, semoga bermanfaat dan membawa Anda bertambah bijaksana. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke moderator, dipersilahkan. 谢谢. Ya, ternyata jadi meningkatkan consciousness dimulai mengingatkan diri sendiri untuk mengamati pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan dunia di sekitar kita. Mari kita lanjutkan pembicaraan topik kita hari ini oleh Hong Lause kita. Dipersilakan. 谢谢，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? Selamat pagi menjelang siang ini. 现在呢，我们就是从这个行大刚才讲了这些话的角度来思考一下。我们可以看到一种觉醒，当然这是一个过程。那我们的肉身呢，被提升为最有德性、很高贵的身体。 那是我们想象的身体活着时候的形态。 Nah, jika direnungkan dari pembicaraan Sinta, kita dapat melihat suatu kebangkitan, tentunya merupakan suatu proses pula, di mana tubuh kita yang fana ini akan ditinggikan menjadi tubuh yang mulia berkebajikan. Itulah ketika kita membayangkan kebangkitan wujud tubuh kita. 然后呢，我们问呢，我的感觉跟我所拥有的意志一样吗？慈心，这个就是觉醒。 Lalu kita bertanya, apakah kita merasakan dengan kesadaran yang kita miliki? Kesadaran meta, inilah kebangkitan. 那我们种植这个植物开始，你种什么形状，它长出就是什么形状。 所以它不会，你种豆，它就是得豆啊。 Dari sebuah biji yang ditanam dan kemudian bertumbuh menjadi tumbuhan yang berbeda bentuk dari bentuk bijinya. 所以我们常常会听到，我们种什么就会长出什么，我们种下什么就会收获什么，就是大家可以共鸣的，就像我们共鸣。 发出来的会发出来的声音。 Seringkali kita mendengarkan, jika kita menanam apa, akan tumbuh apa. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jika bergaung bergema apa, akan terdengar suara apa pula. 同样的，当我们觉醒的时候，我们的身体也会经历这个非凡的转变。 Demikian pula dengan tubuh kita akan mengalami transformasi yang luar biasa saat kebangkitan terjadi. 这个好像就是告诉我们，佛陀是给我们每一个人有很特别的，很特别的这个具体。那每颗种子都是有自己，都是有自己的天意，所以上帝来成长跟发展。 Analogi ini juga mengajarkan kita tentang keunikan dan sangat spesifik berciri khas yang diberikan Buddha kepada setiap individunya. Setiap biji benih memiliki kehendak Sang Hyang Adi Buddha masing-masing untuk tumbuh dan juga berkembang. 同样的，每一个人也是都按着上帝为我们制定独特的方式体验觉醒。 Begitu pula, setiap orang akan mengalami kebangkitan dengan cara yang unik
dan sesuai dengan rencana Sang Hyang Adibuddha Shakti untuk kita. 那现在就让我们带着知觉的生活相信活着的身体对我们是好的，是善良的，是善行的所以他习惯和行为的知觉一部分，它最终就是会打开这个美好的命运的大门。Saat ini, mari kita hidup dengan kesadaran, berkeyakinan bahwa kebangkitan tubuh adalah bagian dari kesadaran atas perbuatan, tabiat, tindakan kita yang baik. Pada akhirnya, membukakan kita pintu nasib yang baik pula. 所以，让我们活着这个希望而生活一直到持续到我们涅槃。Ya, marilah kita hidup dengan harapan yang akan kekal di sana, yaitu Nibbana. 那这种意志呢，就像我们用这个精神的计算机在进行计算一样我们培养了多少善心，多少的慈心。Kesadaran ini bagaikan kita menghitung dengan kalkulator spiritual. Seberapa besar, seberapa banyak kebaikan-kebaikan meta, cinta kasih yang kita tanam. 那最后我们就是需要一段的时间才能够了解我们业力的意志嘛Ya, terakhir, perlukah nanti suatu saat baru kita mengerti kesadaran atas karma kita? 那有的意志有些人就很容易实现了愿望而忽略了真相，包括因为害怕真相后果而掩饰真相。 Ya, dengan kesadaran mengabaikan kebenaran untuk mencapai keinginan bisa dilakukan dengan mudah oleh beberapa orang. Termasuk juga mengubur fakta kebenaran karena takut terhadap konsekuensi kebenaran itu. 所以我们要记得因果就是种瓜得瓜，种豆得豆。 Ya, jadi kita harus ingat bahwa karma, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. 那《道德经》73章里面也是告诉我们法网恢恢，疏而不漏。 Ya, di dalam Tao Te Ching di bab yang ke-73 itu juga tertulis dengan jelas bahwa semua hal yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, itu semua tercatat dengan jelas. Apa yang kita lakukan itu semua terlihat dengan jelas tanpa kurang dan juga lebih. 好，那现在我们要进入这个励志故事，就是要进入到我们今天要进入到这个故事，这个非常好听的故事很鼓励作用。 Ya, hari ini saya umpamakan sebuah kisah inspiratif. 那这个故事呢，就是母狼有意志。 Ya, yang judulnya seekor serigala betina yang memiliki kesadaran. 其实呢，我们拥有自我的意志不一定意味着它是好的，对他人有用，它也可以制造谎言。 Memiliki kesadaran diri belum tentu dapat diartikan baik, bermanfaat bagi orang lain. Bisa juga menciptakan suatu kebohongan. 所以呢，就是在一间庙里面呢，因为它就是用了很多的那个小木屋，那它这个小木屋用来做什么？就是用来种葡萄，那种的各式各样的葡萄。 Ya, jadi di sebuah kuil terlihat cukup luas beberapa aviari, yaitu rumah bibit yang besar dirancang khusus untuk menanam pohon anggur, buah anggur. Ya, berbagai jenis anggur ditanam di dalam rumah bibit tersebut. 那这个爱好种这个葡萄的人呢，他们就是开放这个小木屋，开放这个小木屋，让人家可以来摘水果。 Ya, sekarang ini memang banyak penghobi tanaman membuat open aviary untuk
menanam berbagai tanaman buah-buahan. 那这个木屋呢，就是有一棵葡萄，这个葡萄结了很多很多的果实。你站在这个葡萄树下面，你就会想吃它，就会想呀，摘一口来吃吃看，它离我们又不会很远，看到这么漂亮的葡萄就会流口水，就会想吃。 Ya, di dalam rumah bibit ini ada tanaman anggur yang mulai berbuah lebat. Jika kita berdiri di bawah pohon anggur tersebut, pastilah kita dengan gampang memetik buahnya. Karena sekitar 2 meteran ketinggian dari tanaman itu sudah bisa kita petik anggurnya. 那有一天呢，就是一只母狼啊，就进了这个木屋，它就东张西望啊，哇，它看到这个就是很丰硕的这个葡萄啊，哇，它就产生了这个意志，就想说呀，要偷吃这个葡萄的想法。 Singkat cerita, hari itu seekor serigala betina datang, memasuki rumah bibit tanaman anggur itu. Dilihat-lihat ke sana kemari, memperhatikan lebatnya buah anggur. Timbullah niat untuk mencuri. 那这个狼呢，心里面就想，哇，好甜的葡萄，又大又新鲜。 Lalu serigala betina itu berkata dalam hatinya, "Wah, buah anggur yang manis, seger-seger lagi." 那他就朝着这个葡萄跳上去，要试着吃看这个葡萄啊。 Ya, dia mencoba untuk menyantap buah anggur tersebut dengan melompat-lompat ke arah buah anggur itu. 那可是没想到的，他吃不到。那这个狼啊，很不甘心，又跳一次又没有吃到。这个狼啊，就有点失望，有点失望。可是他又想办法。 Ya, tidak kena, tidak dapat, melompat lagi, lalu tidak kena lagi, tidak dapat lagi. Sedikit kecewa, serigala betina itu memutar pikirannya. 那他第一个办法就想说啊，我可能太近了，所以我退5步，再往前跑啊，然后跳上去，结果又失败了。 Ya, jurus pertama, saya mundur 5 langkah, lalu sedikit ancang-ancang, lalu lari maju dan melompat. Namun gagal lagi. 那第二个方法呢？这个狼啊很聪明，他就努力在想说啊，再退后10步，然后再往前跑冲啊，就跳上去葡萄，结果哎呀，又失败了。 Jurus kedua, serigala betina ini memang pintar. Dia mencoba untuk mundur 10 langkah. Dicoba lari maju agak cepat dan melompat ke arah buah anggur. Aduh, gagal lagi. 那他又想了一下，是不是不够远呐、哇，这个母狼看起来就是很聪明啊，好像很狡猾。哇，他就决定他退后20步好了。这个就是他最后一个方法了。 Ya, dia berpikir sejenak. Mungkin kurang mundur jauh ke belakang. Kali ini serigala betina juga terlihat agak licik. Ini memutuskan mundur dari pohon buah anggur itu sebanyak 20 langkah. Inilah jurus ketiga, jurus terakhir dia. 那他就哇20步，他就开始跑啊跑啊跑啊，跳上去，哇天哪！结果又吃不到，又失败了。 Lalu mulai lari, sangat kencang, lalu melompat ke arah pohon anggur yang lebat tersebut. Waduh, ya ampun, gagal lagi. 哇，这时候他就清醒了，他就清醒，他就真的知道要反省自己呀。那这个狼呢，就自言自语呀，他说：“哎呀，可能我已经老了，我不年轻了。” 我没有像年轻人年轻的时候那么优秀了。 Ya, dia mulai merenungkan dirinya dengan penuh kesadaran, sadar dan sungguh sadar. Serigala betina ini berkata kepada dirinya sendiri, "Saya sudah tidak muda lagi lah. Saya ternyata tidak sehebat masa mudaku." 那这只母狼呢，它就不希望让别人看到意识他失败这个时候
所以他就低声下气的自言自语，他说：“哎呀，那个葡萄最多是酸的，一定不好吃。” Ya, tetapi terlihat serigala betina ini tidak mau kesadarannya terlihat oleh orang lain. Lalu dia pelan-pelan berbisik kepada dirinya sendiri. Halah, paling-paling buah anggurnya itu asam lah, nggak enak. 最后呢，他就低着头啦，走出这个庙里面呢，就走回家啦，走回家了。Kemudian dengan kepala yang tertunduk, dia jalan keluar kuil tersebut, perjalanan pulang. 那他回到家的时候呢，他就这个狼呢，就告诉他的朋友，可是他把这个故事呢颠倒了，他开始诚实，他用撒谎、用谎话来掩饰自己偷葡萄失败的耻辱。Ya, akhirnya pun kembali ke habitatnya. Serigala ini bercerita kepada rekan-rekannya, namun dia bercerita terbalik, upside down. Dia mulai tidak jujur. Dia berbohong untuk menutupi rasa malunya atas kegagalan mencuri buah anggur. 他说呢，去庙里面那个葡萄啊，是去庙里面偷那个葡萄是没有用的，那个葡萄不甜，而且有很多虫子。Ya, dia berkata, percumalah ke kuil itu mencuri anggur. Anggur itu tidak manis, banyak yang kena hama juga. 他又再一次的说，没有用啦，那个庙里面的果实果树不好，很丑。哇，他就一直骂，一直骂，一直骂。Ya, sekali lagi dia berkata, percuma aja. Di kuil itu tanaman buahnya kurang bagus, jelek semua. Mengumpat terus. 好，那这个故事就讲到这边。Ya, jadi cerita ini sampai di sini. 所以要交代我们， Ya, yaitu kita bisa mengambil suatu pesan. 你看，所以你看，一只就光这个母狼偷吃葡萄的故事，我们看到偷葡萄是多么容易，可是他一次一次又一次的失败，上帝也不想这样子，因为他无法面对自己有意或无意的行为或行动或意志负责任。 Ya, dari kisah serigala betina yang mencuri buah anggur. Namun gagal dan gagal terus. Padahal jika kita melihat betapa mudahnya mengambil buah anggur tersebut. Sang Hyang Adi Buddha tidak menghendaki karena tidak bisa bertanggung jawab atas kesadaran akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 其实呢，责任就是意味着我们的作为，义务的意志的展现。 Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 对象就是上帝，上帝他把人类教导了这么好。 然后就是这是上帝的责任，所以宗教的目的就是在侍奉上帝。 Ya, tanggung jawab kepada Sang Hyang Adi Buddha adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Sang Hyang Adi Buddha. 所以在心理学的理论上，行为意志的定论是个体在各种情境中表现出来的行动跟反应。 Ya, dalam teori psikologi, mendefinisikan kesadaran atas tingkah laku adalah tindakan atau respons yang ditunjukkan oleh individu dalam berbagai situasi. 这个包括直接观察到的行为，例如我们说话，走路或是笑，间接的行为，例如思考或感到焦虑。 Hal ini meliputi perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, seperti berjalan, atau ketawa,
serta berperilaku yang tidak langsung, seperti pula memikirkan atau merasa cemas. 所以，我们今天学习这个智慧之言。 Ya, jadi kata mutiara untuk hari ini. 他说，有抱怨有问题而不提出解决方案，这个叫做抱怨。即使没有真正的对话，就没有解决的方案，也会产生不好的后果。最终，这将造成有害的冲击。 Ya, kata mutiara untuk hari ini dari Master Sun yang isinya mengeluh tentang masalah tanpa mengusulkan solusi disebut merengek. Jika ada solusi pun tanpa dialog yang benar menghasilkan suatu konsekuensi yang buruk. Pada akhirnya menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan. 所以，我们今天的研习就到此结束。我希望对大家就是这个讲题对大家有所用，也让我们能够继续学习。别忘了哦，下个礼拜下一次我要参加这个研习。 Ya, jadi Puja Bakti sampai di sini. Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita bersama-sama belajar terus dan jangan lupa mengikuti Puja Bakti yang ada untuk selanjutnya. 愿世间一切众生幸福。 Ya, semoga semua makhluk di dunia berbahagia. 那我们现在进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke 自学省思, yaitu renungan untuk belajar sendiri. 那自学省思，第一，你认为有了自觉意识，就能唤醒你了吗？ Ya, poin renungan kita hari ini, poin yang pertama. Menurut Anda, dengan consciousness atau kesadaran, bisakah membangkitkan tubuh Anda? 那自学省思，第二，就是我们要如何面对人生的挣扎与挑战？你是否意识到佛陀今生已教导你成为全能的人格了吗？ Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi pergumulan dan tantangan hidup? Sadarkah Anda bahwa Buddha telah mengajarkan Anda pribadi yang maha kuasa di dalam kehidupan ini? 自学省思，第三，透过什么能让你拥有真正的自觉，而能意识到呢？你是否唤醒了其他认识到你、了解真理呢？ Ya, lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga untuk renungan kita. Apa yang membuat Anda sadar dengan memiliki kesadaran yang benar? Sudahkah Anda membangkitkan orang lain dengan kebenaran atas kesadaran Anda? 那今天的研习就到此结束。那我们进入到下个活动，我们就交给吉峰来带领我们进入神圣的祈祷。 Ya, 谢谢. Ya, sekarang kita akan berdoa. Ya, sebelum itu kita mempersiapkan pikiran dan hati kita supaya doa ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dan juga lancar. Ya. Doa mulai. Buddha, Buddha, berilah kita hidup berilah kita hidup dengan kesadaran dengan kesadaran dan berkeyakinan dan berkeyakinan bahwa kebangkitan tubuh bahwa kebangkitan tubuh adalah bagian adalah bagian dari kesadaran atas perbuatan, dari kesadaran atas perbuatan tabiat tabiat kita yang baik. kita yang baik. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Pujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Panca释迦Muni佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天恩师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, untuk menutup puja bakti kita hari ini, kita akan menutupnya dengan membacakan sabda syair kearifan
Ya, untuk pertemuan kali ini kita ambil dari Dhammapada bab yang kedua ayat yang ke-24. Ya, sekarang kita mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Lose kita. Bisa dipersilakan. 我们来学习智慧诗法句经第2章24节。若某人精进，有正念与身语意清净，慎重行事，防护诸根，依法生活及不犯意，他的声誉与幸福得以增长。 Ya, sekarang kita membacakan versi Indonesianya bersama-sama dari Dhammapada bab yang kedua ayat yang ke-24 yang kita bisa lihat di layar depan. Ya, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang penuh semangat selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaan akan bertambah. 那我们今天的研习就到此结束哦，不要忘了哦，不要错过每一次，在接受，不要错过每一次沐浴在佛陀的沐浴在佛陀之中哈。Iya, jadi puja bakti kita sampai di sini. Jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan pertemuan episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 祝福各位家人学习愉快、平安、健康。 Yang mendoakan semuanya supaya bisa belajar dengan bahagia dan juga dalam penuh kesehatan dalam kondisi yang baik-baik saja. 好，那祝福各位家人平安健康。 Yang 好，以 mendoakan 上。 semuanya dalam keadaan yang sehat selalu dan juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Ye.